Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdi abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa lanjutkan kajian kita membaca kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana pada hari ini kita sudah sampai ke hikmah yang ke-12 ya Pak. Al-Hikmatu As-Saniyata Asyarota, hikmah ke-12, yang mana hikmah ke-12 ini seperti sambungan atau penyempurna dari hikmah yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kan kita diperintahkan untuk khumul. Khumuli itu berusaha semampu kita, ketika beramal itu ya ikhfa'u ma yumkinu ikhfa'uhu. Kalau beramal diusahakan untuk disembunyikan atau disamarkan. Amal yang bisa kita sembunyikan ya sembunyikan. Agar apa? Agar bisa tahakkuk atau lebih dekat kita untuk mencapai keikhlasan, dan itu latihannya. Kemudian khumuli juga berarti al-ibti'adu an adwa'i syuhrah, menjauhi atau menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa menjadikan kita ini terkenal atau menjadikan diri kita ini dicap sebagai orang yang banyak amalnya. Nah, sehingga kalaulah untuk mencapai keikhlasan itu, salah satu cara yang kemarin ditawarkan itu adalah dengan bersikap khumuli, yaitu jauh dari sababiyah syuhroh, pun bisa mungkin kita menghindarkan diri beramal di hadapan orang lain. Nah, untuk yang kedua, yang selanjutnya, yang hikmah ke-12 ini kita bacakan dulu, yaitu ma nafa'al qalba mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikrah. Secara harfiah, ma nafa'al qalba, tidaklah bisa manfaat atau tidak ada hal yang manfaat al qalba terhadap hati, mislu uzlatin, semisal uzlah, yadkhulu biha maidana fikrotin, yang dengan uzlah tersebut kita memasuki medan tafakkur. Artinya, kalau secara garis besar kita artikan, seseorang tidak akan bisa menyembuhkan hatinya, seseorang tidak akan bisa menambah rasa cinta kepada Allah dalam hatinya, seseorang tidak bisa mengistiqomahkan hatinya. Hal yang bisa mengistiqomahkan, menyembuhkan hati, gak ada yang paling manfaat selain dari uzlah. Yang mana uzlah ini dibarengi dengan bertafakkur terhadap hal-hal yang bisa membangkitkan semangat kita di dalam hati. Nah, nanti kita akan bahas apa itu uzlah, apa itu tafakur, dan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan manfaat dari uzlah yang kita lakukan. Namun sebelum itu, di sini harus digarisbawahi bahwa kata-kata kolbu kan tadi mana fa'al kolba, tidak ada yang manfaat terhadap hati. Dalam Al-Quran, kalau ada kata kolbu, itu biasanya maknanya ada dua, Pak. Yang pertama, ada Al-Quran yang menyebutkan lafadz kolbu wal muradu bihil aklu, tapi yang dimaksudnya adalah akal. Jadi ada kata kolbu dalam Al-Quran, tapi maksud dan muradnya itu adalah akal. Ada juga yang di dalam Al-Quran itu disebutkan kata kolbu, tapi yang dimaksud itu adalah hati. Nah, mana yang contoh akal? Itu dauhan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf, inna fi dzalika lazikra liman kana lahu qalbun.
Inna fi zalika, sesungguhnya di dalam hal tersebut, la zikro, ada peringatan, ada pelajaran, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya kolbun. Kolbun di sini apa? Para ulama menjelaskan julul mufassirina qalu al muradu bil qalbi huna al aqlu. Ialah yang dimaksud kolbu di sini adalah akal. Nah, jadi ada kata kolbu di dalam Al-Qur'an itu, tapi yang dimaksudnya adalah akal. Ada juga yang memang yang disebutkan kolbu tapi yang dimaksudnya adalah hati. Mana? Seperti ayat Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ala, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah dengan berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub, hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tentram. Itu untuk kata yang pertama dalam hikmah ini, Pak. Jadi kata kolbu yang dimaksud di sini yang mana? Akal atau hati? Yaitu yang kedua, banyak yang dimaksud itu adalah hati. Artinya tidak ada hal yang bisa manfaat terhadap hati kecuali uzlah. Nah, uzlah yang disampaikan di hikmah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, kalau dalam ilmu nahwu disebutnya isim nakiroh, Pak, atau kata nakiroh. Nakiroh itu adalah kata umum yang biasanya di dalam bahasa Arab itu nggak ada alif lam, Pak. Jadi kalau kalimat isim itu dari keumuman dan kekhususannya terbagi dua. Ada yang isim nakiroh, ada yang isim ma'rifat. Cirinya itu isim nakiroh itu nggak ada alif lam, kalau isim ma'rifat itu ada alif lam. Nah, Imam Ibnu Athaillah menyampaikan kata uzlah ini tanpa menggunakan alif lam. Ini punya faedah tersendiri dalam ilmu balaghah. Kalau pakai alif lam maknanya selalu, kalau tidak pakai alif lam maknanya jadi taklil, hanya sedikit. Sehingga uzlah yang ditawarkan oleh Imam Ibnu Athaillah ini bukan 24 jam. Uzlah yang mana yang ditawarkan tuh? Dari 24 jam tuh barang 1 jam dipakai untuk uzlah, barang 2 jam dipakai untuk uzlah. Kenapa? Karena sifat tabiat manusia itu kan makhluk sosial, Pak. Sedangkan uzlah itu adalah menghindarkan diri dari keramaian. Artinya menyendiri. Kok manusia yang wataknya sosial disuruh uzlah? Nah, sehingga yang paling pas itu Ibnu Athaillah memberikan saran, uzlah itu tidak 24 jam. Bapak tinggal gawe, ente ke masjid, te maca Quran, hayo bae ngurung diri di gua atau di rumah sendirian. Enggak, Pak. Hanya sedikit waktu saja dari 24 jam. Taruhlah kita uzlah itu 1 jam. Nah, selanjutnya uzlah di sini apakah bisa memberikan manfaat kalau hanya uzlah saja? Tadi Bapak definisi uzlah udah tahu belum, Pak? Uzlah itu mengasingkan diri, jauh dari halayak ramai. Kalau kita artikan, atau kalau ada bahasa ulama kayak gini, Pak, bahwa hati itu masalu kolbin mislu baitin. Hati ini kita ibaratkan satu rumah, Pak, yang lahu sitatu abwabin, punya 6 pintu. Hati itu rumah yang punya 6 pintu, yang pintunya itu mana? 1 mata, 2 telinga, 3 lisan, 4 penciuman, 5 tangan, 6 kaki. Kira-kira kalau Bapak mau bersihin rumah itu jendelanya, pintunya dibuka, angin kergede, bersih atau enggak? Itu balik deh kotorannya banyak. Tapi kalau kita mau bersihin rumah itu minimal kalau ada pintu ya tutup dulu lah. Kalau ada angin yang besar itu pintunya tutup dulu supaya apa? Supaya rumah kita itu bersih. Itu pun sama, hati kita bisa bersih kalau lisan kita ini dikunci, mata kita ini ditutup, telinga kita ini ditutup dari mendengarkan hal yang maksiat, kemudian tangan kita ini nggak bergerak, kaki ini tidak bergerak. Kondisi itu hanya satu keadaan, Pak, yaitu ketika Bapak menjauhkan diri dari orang lain. Karena kan dalam hadis Rasul kan jelas, Pak, hati kita akan semakin kotor, rumah kita akan semakin kotor, sababiahnya dari perbuatan dosa, ya, Pak. Dosa 1 ditulis 1 titik hitam, dosa 1 di titik hitam, dosa 1 titik hitam. Kalaulah sudah bersih, sudah kotor, kita kan tugasnya ngebersihkan.
Gimana cara ngebersihkan teh? Sumbernya dulu ditutup. Terus banyak. Ayeuna sumberna tetap aya, ari kita pingin ngebersihkan, nya gimana cara mau ngebersihkannya? Makanya kata Ibnu Athaillah, kalau kita pingin ngebersihkan hati, sumbernya tutup dulu. Mana sumber maksiat yang ada dari lisan? Tutup, mata tutup, telinga tutup, tangan tutup, kaki tutup, penciuman tutup. Itu hanya ada satu keadaan, yaitu asingkan diri dari halayak ramai. Nah, setelah itu barulah kita lakukan pengobatan. Tah cara mengobati hati yang sudah bersih itu apa? Dengan bertafakkur. Nah, jadi kalau bapak pintunya dikunci rapat, uzlah, ari tafakurnya nggak ada, nggak ada manfaat sama sekali ke dalam hatinya. Model-model gini pak, kalau di badan itu, kalau kita pergi ke dokter itu biasanya nasihatnya dua pak. Satu, jaga pola makan. Yang kedua, tuang obat. Terusnya banyak. Ada orang jaga pola makan, obat tadi tuang, kira-kira kesembuhannya cepat atau lami pak? Ya bisalah sembuh tapi ya lama ya pak ya. Ataupun obatnya dimakan tapi pola makannya nggak dijaga, kira-kira penyakitnya sembuh atau malah makin parah pak? Ongko penyakitnya lambung, Ari gadang nuangan wae sambal. Ari obat namanya tetep milanta unggal poenya satu botol. Ari kana lada jeung kopi teu pernah bisa liren. Kira-kira lambung cager anta nabi teu banyak makin parah banyak. Artinya apa? Kita ibaratkan uzlah itu dengan jaga pola makan. Yang akan kita jadikan objek penyembuhan hati, Pak. Hati objek penyembuhannya, maka jaga pola makan itu uzlahnya, kemudian obatnya itu adalah tafakkur. Ada orang uzlah pingin ngebenerkan hatenya, ngebersihkan hatenya, ngobatin hatenya. Iya dia teh uzlah, tapi itu tetap tafakkur. Naon anu di pedamalna nyoh HP atau naon lah yang notabene-nya nggak ada tapakur sama sekali, atau tapakur tetapi tidak dengan uzlah. Model-modelnya bapak lagi berusaha, lagi kerja di kantor, dengerin orang baca ayat, kira-kira kan ayat bisa nggak jadi sababiyah tapakur pak? Halo hadis Rasul lah, kata Kanjeng Rasul kan, kalau ada orang berusaha kemudian dia itu punya harta, maka harta yang satu ini nggak akan cukup untuk dia kecuali dia punya harta dua. Orang punya harta dua, nggak akan cukup harta duanya kecuali dia punya tiga. Hal itu terdengar oleh bapak ketika bapak lagi bekerja di kantor. Kira-kira ada efeknya nggak pak di hati pak? Hadis Rasulullah tersebut pak. Jabari weh kudu meresan tugas, jabari weh kudu ngobrol jeung rerencangan, jabari weh perut lapar, jabari weh. Tapi kalau mah bapak baca hadis itu ketika bapak lagi uzlah, bapak lagi sendiri di kamar bapak, kemudian malam hari, kemudian bapak baca hadis Rasulullah tersebut, kira-kira ada efeknya nggak ke dalam hati? Kira-kira ada nggak pak? Ada. Sehingga kalau kita pingin membersihkan hati, ingin meningkatkan kualitas hati kita, mau itu kualitas ikhlas mau ditingkatkan, bisa. Caranya satu, jaga pola hidup, artinya uzlah. Yang kedua, tuang obatnya, artinya tafakkurlah ketika kita tengah dalam keadaan uzlah. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, gak ada yang lebih manfaat daripada uzlah di dalamnya diisi dengan tafakur, mendatangkan manfaat ke dalam hati seseorang. Sampai sini bisa dipahami Pak? Insya Allah nyapanya. Nah sebelum kita lanjut, mangga Pak, ada pertanyaan dulu atau tidak Pak? Mangga. Mungkin bisa dijelaskan tadi yang kemudian akal sama kemudian hati, mungkin kita bisa rasakan kemana sih yang akal, mana sih yang hati. Ya. Nah. Sebenarnya kolbu, ya, kalau kita lihat nanti baca di kitab Iqadul Himam itu Pak, mau akal, mau ruh, mau nafsu, bahkan hati sekalipun, itu tempatnya sama. Cuma memang fungsinya aja yang berbeda. Akal itu bisa ketahuan akalnya ketika dia ngajak-ngajak karena kebenaran Pak.
Kalau Bapak punya semangat untuk melaksanakan ibadah, maka itu salah satunya adalah dorongan dari akal. Sampai sini bisa dipahami banyak. Kalau ada di dalam hati keinginan untuk melakukan kemaksiatan, maka itu dorongan yang dilakukan oleh nafsu. Kalau ada di dalam hati perasaan sedih, gembira, cinta, takjub dan lain-lain, itu perasaan berasalnya dari hati. Nah, sehingga gimana cara kita bisa membedakan antara akal dan hati? Nah, ini di sini disebutkan banyak bahwa hati itu adalah sebuah tempat yang dengannya kita bisa merasakan cinta, merasakan marah, merasakan khawatir, merasakan anu yang hubungannya adalah emosional banyak, maka itu disebutnya kolbu hati. Tetapi kalau di dalam sini ada ajakan untuk melakukan kebaikan, maka itu sifat dan tabiatnya dari akal. Di sini bisa dipahami banyak. Nah, lebih lanjutnya nanti kalau ruh gimana? Kalau ruh itu adalah kesadaran diri, Pak. Kesadaran diri yang kayak gimana? Ketika kita beribadah seperti dilihat, atau seperti melihat, atau seakan-akan kenal, maka itu fungsi dan tujuan dari ruh. Jadi bisa dibedakan nggak banyak? Kalau ruh itu Bapak sholat seakan-akan dilihat, itu fungsinya. Kemudian hati Bapak cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, itu hati. Kemudian diri Bapak menekankan, mengajak Bapak untuk senantiasa khusyuk melaksanakan sholatnya, nah itu akal. Kemudian setelah sholat, ngajak diri Bapak untuk melakukan kemaksiatan, nah itu nafsu. Untuk kita mah gampangnya gitu aja dulu ngebedakannya. Untuk melakukan maksiatan eta mah tugasna nafsu, untuk melaksanakan ibadah itu akal, untuk merasakan perasaan senang, bahagia dan lain-lain itu hati, untuk bermakrifat kepada Allah, untuk merasakan ketika kita ibadah seperti dilihat, seperti melihat, seakan-akan kenal, itu tugasnya ruh. Sampai sini bisa dipahami banyak. Nah, sehingga yuk kita lebih dalam, Pak, kaji tentang uzlah itu sendiri, Pak. Jadi uzlah itu kalau Bapak kemarin tanya, aduh gimana atuh, kan kita harus sholat jamaah atuh. Sedangkan uzlah itu dilakukan, kita itu harus menghindarkan diri dari hiruk pikuk keramaian. Jadi kita tegaskan sekali lagi bahwa uzlah yang kita lakukan ini adalah uzlah yang hanya sifatnya sedikit saja, Pak. Yang mana kalau Bapak punya waktu 24 jam, ambillah barang 1 jam saja. Mana waktu terbaik untuk uzlah dilakukan? Kita contoh saja Rasulullah SAW. Rasulullah itu kan uzlah pernah, Pak. Kemana uzlahnya Rasul, Pak? Ke Gua Hiro. Ya kan Bapak nggak mungkin sekarang ke Gua Hiro atau ke Gunung Bohong. Kenapa ke Gunung Bohong? Uzlah bapaknya. Ya nggak mungkin kan, Bapak punya tanggung jawab dan lain-lainnya. Jabat kudu kerja, jabat punya anak, ya jabat punya istri dan lain-lain. Makanya kudu ke Gunung Bohong, berarti kudu uzlahnya. Ya tidak. Uzlah itu adalah satu keadaan kita itu tidak ada makhluk di situ kecuali kita dengan Allah saja. Berarti kan bisa kita menyendiri di kamar. Makanya kebiasaan Rasulullah uzlah di Gua Hiro itu sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, Pak. Tetapi sebada diangkat jadi Nabi dan Rasul, Rasulullah putus nggak uzlahnya, Pak? Enggak, tetap uzlah, tapi dilakukan di tempat yang berbeda. Di mana itu? Yaitu di rumah beliau uzlahnya. Makanya kan ada ayat yang menyebutkan bahwa Rasul itu wajib kumil ya ayyuhal muzammil. Hai orang yang berselimut, kumil laila. Kamu harus bangun al-laila di waktu malam hari. Apa yang dikerjakan di waktu malam hari itu? Yaitu melaksanakan ibadah, lamun cara urang mah tapakur di situ di dalam kesendirian. Sampai sini bisa dipahami banyak. Nah, jadi uzlah itu bisa dilakukan di rumah tidak? Bisa. Kapan waktu terbaiknya? Ya tengah malam ke atas lah. Bapak ambil wudhu, kemudian masuk ke kamar sendiri saja. Di dalam kamar itu uzlah lah kita tah. Setelah uzlah apa yang kita lakukan? Mulailah kita dengan tafakur. Nah, tafakur itu gimana modelnya? Kalau Bapak mau tafakur, gimana cara Bapak tafakur? Kalau ulama banyak menjelaskan tafakur itu ada 5 jenisnya. 1, tafakur itu imma fi ayatillah, mentafakuri, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Dari mulai tanda ayat kauniyah yang ada di luar diri kita atau di dalam diri kita. Ya jangan jauh-jauh lah ke gunung atau ke alam semesta, geus di diri kita heula.
Mana? Jantung. Kita punya jantung, ini kan semuanya tanda-tanda kebesaran Allah. Dan alhamdulillah jantung kita itu bisa berdetak dalam 1 menit itu berapa kali, Pak? 70 kali lah. 70 kali berdetak itu kan otomatis manual, Pak. Otomatis. Sadar nggak ada yang menggerakkan dan mendetakkan jantung kita itu? Kalau kita mensadari itu, mentapakuri itu, maka kira-kira ketika kelihatan tanda-tanda kebesaran Allah, apa yang muncul dalam hati kita, Pak? Kita punya rambut sama halis itu terbuat dari bahan yang sama, Pak. Tapi kok halis mah tumbuh panjang, ari rambut mah jangan. Padahal bahannya sama. Atau bahkan kata ulama fikih banyak, kalau kita bersentuhan kulit kan kalau madhab Syafi'i batal, Pak, kecuali kuku dan gigi. Bersentuhan kuku dan gigi itu kan nggak batal. Kenapa? Karena kuku dan gigi itu bukan kulit. Bahkan ada yang nyebutin sebagian ulama kuku dan gigi itu berbahan sama. Kuku manjangan, gigi mah temanjangan. Datanya ayah kan catrok gigi kan nggak ada, Pak. Artinya kalau kita mau mentapakuri, loh kok bisa ya? Berarti kan itu ada yang nyetop, ada yang narik, Pak. Halisnya aya nu nyetop kan? Berarti si rambut ini kan ada yang narik supaya manjangan. Itu tidak terjadi kecuali dengan kudrohnya Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita sudah bisa mentafakuri tanda-tanda kebesaran Allah, apa yang akan terjadi di dalam hati kita? Semakin yakin dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hasil tafakur gitu ku Bapak bawa salat, kira-kira dahsyat enggak salatnya? Sebada kita menang tafakur dengan yakin, penuh keyakinan Allah itu ada, Allah itu wujud, kemudian sholat. Kira-kira sholatnya luar biasa atau tidak? Luar biasa. Makanya kan ada keterangan yang menyebutkan tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sitina sanatan. Tafakur 1 jam saja, 1 saat saja lebih utama dibanding 60 tahun ibadah yang di dalamnya nggak ada tafakur. Karena modelnya beda. Ada orang yang sholat sababiyah tafakur dengan orang yang sholat enggak sababiyah tafakur, rasanya beda. Laras tuh gitu. Atau cara metode kedua tafakur teh. Tafakur imma bi ni'matillahi ta'ala. Kalau Bapak enggak mau mentafakuri tanda-tanda kebesaran Allah, maka tafakurilah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sok, ayeuna orang hitung heula nikmatnya Allah banyak atau tidak? Ya tentu banyak. Kelaanan tongoroning enggak kelihatan. Yang kelihatan aja dulu. Mana nikmat dan manfaat diberi tangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini tangan itu nikmatnya sampai sekarang terasa atau tidak? Terasa. Apa saja nikmatnya? Bisa kerja mawa, bisa kernyabok, bisa kermukul jeung bangsa-bangsa lah yang lain-lain. Manfaat nikmat yang kita peroleh dari tangan ini dibandingkan dengan maksiat, kira-kira gedean mana, Pak? Nikmat yang kita peroleh tangan ini digunakan untuk ibadah dengan digunakan untuk maksiat, kira-kira gedean mana, Pak? Semakin banyak kita mentafakuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kira-kira yang muncul dari hati kita apa, Pak? Rasa semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Leres tuh. Kemudian Bapak punya perasaan cinta seperti itu, bawa sholat. Kira-kira sholatnya dahsyat atau tidak? Dahsyat luar biasa. Atau kalau nggak mau mentafakuri nikmat, yuk kita tafakuri wa imma yatafakaru bi wa'dillahi ta'ala, janji Allah Subhanahu wa taala. Mana janji Allah? Seperti dalam surat Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yuk kabarkan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau dia mau beriman, beramal soleh, nanti akan diberikan surga oleh Allah. Yang mana surga itu tajri min tahtihal anhar. Ku anehna di atas permukaan tanahnya mengalir sungai yang sungai tersebut tidak bisa, yang air tersebut tidak bisa membuat pakaian kita basah. Pun wala taqta'u asjaron, nggak bisa meruntuhkan dan merubuhkan bangunan-bangunan yang ada di atasnya.
Beda kan lamun permukaan tanah ada air yang terjadi di Jakarta mah beda banyak. Itu minimal kan barang berharga leungit banyak. Kalau permukaan tanah yang digenangi air di surga itu malah membuatnya semakin indah. Ya, ada keterangan yang menyebutkan air surga itu dikedukan baru ngalirnya atau di permukaan tanahnya. Bapak buka tafsir Sawi, ternyata mengalirnya itu ala wajhil ardi, Pak, di atas permukaan tanah. Itu diberikan oleh Allah janji untuk siapa, Pak? Orang iman dan beramal soleh. Cukup surga hungkul? Encan ternyata. Bahkan walahum fiha azwajum mutahharatun. Bagi laki-laki pun dan akan mendapatkan pasangan di sana teh. Pasangannya sabaraha? Walaupun dibajakeun ibu-ibu bisa sirik deh. Dikasih bidadari. Pokoknya mah jumlah nanti 12.100. Pak Arif geus menang hitung kamari ngaji. 12.100, tapi tetap banyak nisaud dunya abdol wa ajmal minal huril ain. Pasangan kita di dunia dibandingkan dengan bidadari sekalipun tetap lebih utama dan lebih gelis pasangan bapak yang ada sekarang di rumah itu. Karena itu ratunya nanti. Dibandingkan dengan bidadari itu masih kene gelis, masih kene ajmal, masih kene abdol nu ada di rumah. Itu luar biasanya. Kira-kira kalau kita mentapakuri itu ketika kita uzlah, apa yang muncul, Pak? Dalam hati rasa kasengsrem. Apa kasengsrem itu? Rasa semangat untuk melaksanakan ibadah. Kemudian semangat itu Bapak salurkan dengan melaksanakan sholat. Kira-kira dahsyat nggak sholatnya? Dahsyat. Atau tapakur cara keempat, yaitu mentapakuri piwaidillahi ta'ala, ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Mana fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yurauna wa yamnaunal maun. Orang-orang salat wae masih kene bisa masuk neraka, apalagi ya tidak salat. Ditapakuri ku Bapak teh hal itu, sehingga muncullah di dalam hati rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan berbekal hasil tapakur itu kita bawa salat, kira-kira salatnya dahsyat atau tidak, Pak? Dahsyat luar biasa. Atau yang kelima, Pak, metode untuk bertapakur itu wa imma yatafakkaru fi taksirin nafsi, yaitu dia mentapakuri betapa banyak taledarnya diri dia antaatillahi ta'ala ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat mah terputus-putus, tapi ibadah kan kurang sempurna kita. Kadang-kadang sholat kita diperuntukkan untuk nambah-nambah barang dunia. Kadang-kadang sholat kita diperuntukkan untuk narik-narik pujian orang lain. Kadang-kadang kita ibadah, banyak kesalahan yang dilakukan di dalam ibadah kita. Ketika itu kita tapakuri, apa yang muncul di dalam hati, Pak? Rasa malu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah malu tersebut berbekal dari uzlah dan tapakur itu, Bapak sholat, kira-kira sholatnya dahsyat atau tidak? Dan kira-kira hati kita ada efek nggak dari uzlah dan tapakur tadi, Pak? Sangat luar biasa besar efeknya, sehingga cocoklah apa dan sangat luar biasalah apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau kita ingin membersihkan hati, kalau kita ingin menambah rasa cinta, menambah keistiqomahan iman dan hati kita, maka nggak ada yang lebih manfaat dibandingkan dengan uzlah yang dibarengi dengan bertapakur di dalamnya. Sehingga mudah-mudahan kita langkahnya dipermudah untuk melakukan itunya, Pak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita ada pertanyaan dulu atau tidak, Pak? Mangga. Untuk hal itu hikmah ini diambil dalilnya dari mana sih? Satu dari Al-Quran. Nanti ini sekalian menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan gitu. Yang pertama, Ibnu Athaillah menyebut nanti mengambil hikmah ini diambil dari ayat Al-Quran, Qul innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi matsna wa furoda summa tafakkaru. Artinya, Muhammad, katakanlah, innama a'idzukum biwahidatin. Saya ini memberikan kamu nasihat
Biwahidatin, satu hal saja. Apa? Antaku mulillah, untuk senantiasa beribadah kepada Allah, masna wa furoda, baik secara berjamaah ataupun dalam keadaan sendiri. Nah, ini perintahnya, summa tafakkaru, kemudian bertafakurlah. Ternyata tafakur itu ada perintahnya dari ayat Al-Quran. Kira-kira Bapak ini udah mulazamah belum tafakurnya Pak? Atau memang insya Allah sebada ini ya Pak ya, kita amalkan tafakurnya Pak ya. Karena memang tafakur itu ternyata dahsyatnya luar biasa, manfaat untuk hati khususnya ya Pak ya, khususnya untuk hati. Kemudian dauhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ditanya Pak, Rasulullah ini dari hadis Uqbah bin Abi Amir, annahu sa'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, man najatu, selamat itu gimana sih Rasul? Maka Rasul menjawab, amsik alaika lisanaka. Satu, kalau mau selamat itu jaga lisan. Yang kedua, wal yas'aka baituka, anggaplah rumahmu luas. Artinya sing betah diam di rumah. Nah, yang ketiga, wabaki ala khotiatika, menangislah menyesali seluruh perbuatan maksiatmu. Nah, sehingga penyesalan kita kemudian menangis itu kan wasilahnya tentu dengan mentafakuri kesalahan. Kira-kira Pak, kalau Bapak mentafakuri kemaksiatan, mentafakuri kesalahan, itu yang muncul di dalam hati apa Pak? Penyesalan. Penyesalan itu mendorong kita untuk berbuat apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah fungsi tafakur Pak. Uzlah, tafakur, hasil satu perkara yang bisa mendorong kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kecilnya gitu Pak Ari, kita uzlah di rumah jam 1 bertafakur. Apa yang ditafakurina? Aduh baheula geus kieu, timbul penyesalan. Sebadanya penyesalan itu apa yang kita lakukan? Tentu banyak membaca istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira hal itu manfaat enggak Pak terhadap hati? Sangat luar biasa manfaatnya. Dan inilah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, hal yang paling manfaat yang bisa datang ke dalam hati kita itu adalah tafakur yang dilakukan di dalam keadaan sendiri. Jadi kemarin itu sebenarnya Pak Edi ya, bukan uzlah dalam waktu 24 jam. Jadi Pak, kita tuh dari mulai pagi ke pagi deui hayo bae nyorangan repotnya banyak repotnya. Tapi uzlah itu lakukan agak 1 jam dalam 24 jam itu lakukan uzlah. Kemudian tafakurnya caranya gimana? Ya banyak ya Pak tadi apa ya? Mau yang 5 tadi atau punten Bapak baca sirah-sirah Nabawi, kisah-kisah Rasulullah, atau Bapak baca hadis-hadis Rasulullah, atau mungkin sebagian santri ada yang baca Al-Quran, kemudian tadaburi, tafakuri maknanya, yang kalaulah kita baca itu di tengah halayak ramai maka kan kurang efeknya terhadap hati. Tetapi kalau kita baca dalam keadaan sendiri kemudian kita tadaburi dan tafakuri maknanya, itu akan lebih meresap ke dalam hati kita. Sampai sini bisa dipahami banyak. Nah itulah insyaallah mudah-mudahan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dipermudah langkahnya untuk mengamalkan ini, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga Pak, ada lagi nggak selanjutnya Pak? Ini mah singkat wae nyapanya, singkat wae. Untuk meningkatkan keikhlasan, khususnya yang ikhlasnya paling tinggi ya, ikhlas itu paling tinggi. Kira-kira itu tentang tafakur atau apa yang perlu Nah, kemudian di dalam faidah bertafakur ini banyak ulama menyebutkan banyak. Salah satu faidahnya itu dari kholwah atau uzlah tadi dibarengi dengan tafakur itu ada 10. Dan salah satu faidahnya itu bisa membantu kita untuk mencapai keikhlasan. Nah, emang uzlah kemudian tafakur, apa yang bisa mendorong kita bisa mencapai titik keikhlasan? Ya enak. Ketika kita uzlah, ketika kita menyendiri, kira-kira siapa yang bisa lihat amal kita? Nggak ada ya Pak ya. Hanya kita sendiri. Kemudian ketika kita uzlah, kira-kira ada nggak semangat yang didorong dari makhluk Allah?
Notabene-nya kalau kita sholat di depan orang lain mah kadang-kadang kan bisa jadi semangat karena memang didorong karena penglihatan mata orang lain. Tapi kalau uzlah bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Nah, kemudian kita lakukan hal itu terus-menerus sehingga terlatihlah diri kita beramal tanpa didorong dan dimotivasi dengan pandangan orang lain. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, hal apa yang bisa atau tapakur apa yang bisa mendorong kita untuk bisa ikhlas dalam beramal. Yang pertama, tapakurilah sebenar-benarnya bahwa riya lawan dari ikhlas itu membuat amal kita tidak berarti sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, Bapak tapakuri ya sedikit gitu banyak. Bapak tuh malam hari sholat, jabanahan tuduh, sholat kemudian pergi nanti bangun dari tidur malam hari, kemudian pergi wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, 4 rakaat, baca Quran dan lain-lainnya, ibadah teh full Bapak lakukan, kemudian di pagi harinya Bapak sebut-sebutkan kepada orang lain. Kira-kira ria bukan? Ria ya banyak. Kemudian ketika kita sadari bahwa ria itu bisa menghapus seluruh amal-amalannya, kira-kira apa perasaan dalam hati Bapak? Nu tadi malam geus beunang capek teh, nu tadi malam geus meunang ku tunduh teh, tadi malam geus bebeakan urang usaha untuk beribadah teh, hanya sekejap mata hilang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sababiahnya kita ceritakan amal tersebut kepada orang lain. Dengan mentafakuri hal yang sesederhana itu bisa mendorong kita untuk ikhlas tidak? Tentu bisa. Artinya apa? Ketika kita tapakuri, gimana nih tapakur yang bisa mendorong kita untuk ikhlas? Kita tapakuri bahayanya dari ria. Karena ria itu sehebat apapun amal, punten banyak. Mungkin amalnya kalau tahajud bisa diulang lagi dari malam atau di malam yang akan datang gitu. Tapi kalau kita haji, kita umroh, nya setahun sekali, jabat tahun harema centang tuh bisa umroh di centang tuh aya milikna. Bapak hajinya umroh, tahu nggak saya dulu haji dan umroh itu, alhamdulillah di Masjid Nabawi itu kio. Sebutkan dengan maksud dan tujuan ingin mendapatkan pujian dari orang lain, itu kira-kira pahalanya adaan gede atau seep, Pak. Kalau kita sadari betul bahwa ria itu bisa muhbitun lil a'mal, kira-kira bisa nggak mendorong hati kita untuk tetap ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apa sih resep orang tapakur agar bisa ikhlas dalam beramal? Bapak baca saja hadis, Bapak baca saja keterangan yang menerangkan tentang bahaya dari ria. Karena kalau kita sudah tapakuri bahaya ria itu seperti apa, maka insya Allah akan terdorong hati kita untuk ikhlas dalam beramal. Itu saja Pak Idan. Saya bisa dibahas. Cek apanya? Saya ada cekapnya banyak. Ya insya Allah lah ada, karena malam hari ini mah dispensasi. Jadi saya rasa cekap banyak. Tapi yang kita simpulkan dulu banyak. Simpulkan kalam hikmah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, bahkan punten banyak sedikit lagi tambahan. Bukan saja hubungan kita kepada Allah yang akan semakin meningkat, tetapi hubungan kita sesama makhluk Allah pun bisa jadi meningkat dengan sabab yang uzlah dan tapakur. Mungkin kita nggak pernah punya saudara yang sampai sekarang tepatnya, coba Bapak renungi di malam hari. Bapak uzlah kemudian renungi. Mungkin kita yang malu untuk minta maaf. Pun ketika pernah salah kepada saudara kita, kemudian kita ego, itu pun ego. Tapi kalau kita tapakuri kesalahan kita tapakuri betapa bahayanya memutuskan silaturahmi, di malam hari itu kita tapakuri hal itu, maka tentu kebesokan harinya kan kita semangat untuk menyambung silaturahmi itu akan muncul kembali ya Pak ya. Kemudian kalau kita punya sahabat, punya teman yang punten banyak pernah kita berbuat dolim kepada kita, kemudian kita tapakuri di malam harinya, mungkin ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan derajat kita, untuk menaikkan kesabaran kita. Kira-kira di pagi harinya ada nggak rasa maaf yang muncul di dalam hati Pak?
Ya banyak kualitas hati bisa terubah baik itu kepada Allah ataupun kepada makhluk Allah. Sababnya cuma satu, Pak. Bapak menyendiri kemudian tapakurlah dalam kesendirian itu, insya Allah itu akan sangat besar sekali efeknya ke dalam hati kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Panginten sakitu anu kapihatur untuk doanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.